Jadi hari ini kita udah janjian sama klien kita yang bernama Mbak Tuti, ya kan? Mbak Tuti. Mbak Tuti rumahnya ada di depan situ kayaknya. Jadi, Yaudah. kita coba jalan ya. Enggak, rumahnya di sini kan? Astagfirullahaladzim. Woi, Mas, lu mau kemana, woi? Kurang ajar. Bantuin dong, Mas, ya, bantuin. Pak. Udah deh, Pak, pegangin, Pak, pegang porsinya. Ini. Pak, mari, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Pak. Bapak nggak apa-apa, Pak. Bapak nggak apa-apa, beneran. Ini keluarganya siapa? Mbak Tuti. Ya. Ya Allah, kenapa ini? Mbak, ini barusan keserempet motor, Mbak. Serempet motor. Lagi ngapain sih kamu di sini? Ya Allah. Mbak Tuti ini keluarganya. Iya, ini adik saya. Astagfirullahaladzim. Adik kamu ngapain di sini? Si Mbak Tuti. Makanya saya juga nggak ngerti. Kamu udah punya istri nggak bener, masih saja diikutin. Mbak, ini kan baru aja ketabrak sama motor, barusan kan malah dimarahin. Susah dimengerti, dibilang istrinya nggak bener, masih aja percaya. Dia paling lagi nunggu istrinya di sini. Kok jadi Susan gitu sih? Mbak, Ya habis nggak ngerti-ngerti, Mas. Selalu susah Dibilanginnya. dibilangin. Enggak, Mbak bilang nungguin istrinya. Iya, Kenapa istrinya nggak itu. ditemenin? Ini kan Iya. Tahu, dia selalu marah-marah sendiri. Tahu udah kayak begini. Dia aja nggak diurusin, apalagi sama anaknya sampai dibuang. Dibuang gimana maksud Mbak? Bukan dibuang, maksudnya di pesantren. Lah ya bagus dong, berarti kalau dititipin Alah, itu pesantren. bakalan istirahat aja. Nggak jelas juga bener apa enggak di pesantren. Ya Allah. di pesantren itu bukan berarti dibuang, Mbak. Malah bagus. Bagus. Itu bakalan Tapi istirahat aja, belum apalagi pulang. kerjaan adik saya. Berapa enggak di pesantren. Sedangkan istrinya suka pergi pulang malam. Ya udah sekarang gini aja Ardi ya, cerain aja isi kayak begitu. Percuma, kamu benerin juga, mendingan lebih cerain aja daripada kamu terlantar diurusin enggak, percuma kan? Yang ada kamu tambah sakit. Udah Mbak, bawa pulang aja Mbak. Bawa pulang aja Mas Adi. Enggak Mbak, udah Mbak. Kita ke tempat kerjanya Rahmi aja. Kita ke tempat kerja Rahminya aja sekarang. Tenang dulu, Mbak. Tenang dulu. Ini. Gregetan saya sama dia. Iya, Mbak, dengerin saya dulu. Mbak kan minta tolong kita untuk Ya. menyelidiki istrinya Bapak Ardi kan. Di sini kita butuh konfirmasi dulu dari Bapak Ardi. Ya Mas gini aja ya, diajak ngomong percuma dia Susah, bisa nggak ngomong. bakal Itu aja, nyambung. lebih baik dia sudah pulang karena cuma bikin malu tetangga aja di sini. Dia nggak akan bisa bicara. Nggak akan bisa bicara Gini, dia. biar saya coba dulu. Paling kan bisa geleng-geleng atau ngomong gitu kan. Pak Ardi gini. Nah, kita kan dari tim. Kita diminta tolong sama Mbak Tuti buat menyelidiki istri Bapak yang katanya melenceng. Boleh nggak kita minta persetujuan dari Bapak untuk menyelidiki istri Bapak? Nah, ya udah mending diantar pulang aja dulu, Pak. Dia bawa pulang aja Mbak. Daripada di sini Aku mau ke ngomong, kerjaannya di sama Mas Mario sama Mbak Fatia, mau ke kerjaannya si tempat kerja si Rahmi. tontonan tetangga Ya. enak juga kan? Pelan-pelan ya, Pak ya. Awas nanti ini kursi. Aduh, rusak nih kayaknya. Gara-gara ketapa tadi. Tadi siapa yang nabraknya? Aku nggak nangkap. Ya udah ya Mas, Mbak, kita ke tempat kerjanya si Rahmi aja. Karena Mas Adi udah pesan sama saya, suruh saya yang ngurusin. Nah, bentar deh, Mbak. Mbak ini siapa? Aku kakaknya Mas Adi. Oh, gitu. Iya, kita ke tempat kerjanya si Rahmi aja sekarang yuk. Biar kita klarifikasinya jelas apa maunya dia gitu. Ya udah kalau gitu ya udah boleh deh. Ya, Nah, jauh nggak nih tempatnya? lumayan jauh. Yuk, Jauh, yuk iya. kita keburu sore. Gimana? Nggak apa-apa, biarin dia ada itu. Ada si Mas Adi, nggak apa-apa. Yaudah, pakai Yuk, mobil kita kita naik aja. mobil kita. ya udah. Mobil kita dari Ya, sana, Mbak. oke. Mbak, tapi ini beneran Mas Ardi udah setuju? Iya, Soalnya- itu Mas Ardi yang kasih pesan ke saya. Kalau saya nggak yang cari si Rahmi itu.
Dia tuh pernah ngomong sama saya, bukan ngomong, saya kasih isyarat gitu, biar saya yang cari si Rahmi itu. Nah balik lagi ke syarat, tadi kayaknya dia ngasih syarat geleng-geleng kepala pas Mario nanya. Mario kan nanya, kalau emang dia setuju, yang nganggukin kepala. Kalau misal tidak kan, geleng-geleng kepala. Iya, Tapi karena tadi dia masih sayang sama si Rahmi itu. Mas, itu kayaknya si Rahmi deh tuh, orangnya tuh. Mana? Itu tuh dia tuh di depan, Mas. Mas, ayo Mas kita ikutin. Yang mana yang itu? Yang itu yang bawa tas. Iya, itu yang sama bapak itu tuh kan, dasar perempuan kurang ajar. Ini bukan orang tuanya, kayaknya udah berumur deh. Iya, itu pasti selingkuhannya, Mas. Selingkuh. Ya udah gini aja begitu. Ayo, Ya kan mau ikutin, pergi Mas, mau ikutin, mobil. Mas. Kita ikutin aja Mas Bas. Ya kok Mbak bisa yakin banget kalau misalkan istrinya Mas Ardi itu selingkuh itu kenapa sih Mas? Ya Sampai itu kita jelas-jelas tahu. tadi berdua-duaan satu mobil. Di depan lagi duduknya tuh laki-laki itu. Enggak, kalau misalkan selingkuh kenapa Rahminya ini kan? Mbak, tapi ini Mas Ardi itu kan tadi kita lihat sakit kan kaki. Itu semenjak apa sih Mbak? Itu dia dulu karena kecelakaan, makanya ada pengentalan darah di otaknya. Bahkan penunggu istrinya Mas Ardi ini ada main di belakang kan? Iya karena adik saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya tuh kan Mas, kita kehilangan jejak. Kita udah 3 Dia kali pasti loh. tahu, saya ikutin pasti dia tahu. Dia itu kan orang kaya Mas. Orang tuanya nggak setuju si Rahmi nikah sama adik saya. Kenapa bisa nikah? Ya bagaimana, namanya udah jodoh mungkin. Makanya si Rahmi itu dibuang sama orang tuanya. Oh, Ya. maksudnya gimana? Ya udah nggak diakuin lagi kalau nikah sama si adik. Kita kan dari keluarga miskin. Jadi Rahmi nikah sama Ardi terus di-cut gitu dari keluarganya. Iya. Ayo turun dulu aja. Yuk, Nyebarin, turun yuk, nyebarin. kita cari. Ayo turun dulu aja. Ayo Mas, tuh kan kita kehilangan jejak kan Mas. Nggak ketemu deh dia. Kemana perginya? Sini aja, biar kita nggak jalan. Aku telepon kakakku aja deh Mbak Tuti. Mungkin dia tahu informasi temannya si Rahmi itu. Tapi Mbak Tuti tahu nggak sih kantornya di mana? Tahu, kalau Mbak Tuti tahu teman-teman dekatnya si Rahmi itu. Yakin? Yakin. Nggak Pasti kayak Mbak dia tadi tahu. yang Ya, ngajak pasti ke dia kantor tahu. tiba-tiba di jalan nggak tahu. Mbak ini emang ada masalah pribadi ya sama Mbak Rahmi? Soalnya dari tadi saya lihat kayak ada sentimen sendiri ya. Saya nggak ada masalah pribadi, saya cuma nggak suka aja gitu loh sama sikapnya dia tuh. Kayak masa bodoh gitu sama adik saya. Apalagi Masa semenjak bodoh? adik saya kena stroke. Tambah nggak peduli dia. Udah deket Mbak belum? Tuti, Mbak Tuti, Mbak Tuti. Oh ini? Oh ini nih kakakku. Asih, gimana kamu ketemu sama si Rahmi? Saya tanya, kamu ketemu kan sama si Rahmi? Ketemu tadi di mobil. Sama laki-laki lain. Terus gimana? Di mobil merah itu kita kehilangan jejak ya Mas. Gimana sih? Bentar nih Pak, ini maksudnya gimana nih Pak? Kita kan kehilangan jejak ini, katanya Mbak Tuti tahu tempat temannya gimana? Ya, Kalau kita langsung ke tempat temannya aja. Saya Yunita biar kita cari tahu aja di mana Rahmi. Ini yang benar yang mana sih? Tadi ngomongnya kan kantor, terus kenapa tiba-tiba teman? Ya ini mau gimana? Kita Mau temuin ini dulu temannya si Rahmi dulu, Yunita. Tahu rumahnya? tahu? Tahu benar rumahnya? Ya, ayo kita cari ke lokasi. Iya. Enggak, ini tahu apa enggak? Tahu, kita tahu kok. Namanya tahu. Saya tahu kok. Ya udah kalau gitu kita langsung aja sekarang. Lama sih. Mbak Tuti aja ikut. Udah. Ada janji ada janji Ya dia. udah. Yaudah. Gimana maksudnya? Karena dia yang tahu kan rumahnya si Ini nggak usah kita kita itu mau temannya si Rahmi. Enggak bentar Mbak mau Aku lagi kemana? janji, aku janji ada janji sama teman. Mbak minta tolong sama kita tuh Mbak ada janji. Mungkin nanti mau ngecek dulu apa mau ketemu temannya. Ya aku janji bukan gak enak kan sama kakakku aja deh ya. Sekarang kita ke lokasi tempat Yunita aja deh. Ini gimana sih sebenarnya? Ah, yaudah Mas Bas, ayo Mas Bas yuk. Hai, Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Yun, lu kenal gue nggak masih? Ya, ada apa ya? Si Rahmi tuh sekarang kerja di mana? Iya. Aku tuh malu.
Sorry, gue mau nanya serius nih. Kamu ngapain sih? Gue penting ini, karena gue mau tahu keadaannya si Rahmi. Gue kesian sama adik gue. Si Rahmi ngapain? Lu ada Buat apa? Gini ya, gue mau tanya, lu ada masalah apa sampai lu kesel sama si Rahmi? Rahmi itu ya udah buat aku tuh kehilangan kerjaan, tau nggak? Sekarang yang gue mau tahu, di mana si Rahmi kerjanya? Udah nggak tahu soal Rahmi. Aku cuma mau jadi mertua sama dia, tau nggak? Ini ya, Tuti ya. Aku tuh mau kasih tahu sama kamu. Dia itu ada main sama mantan bos aku yang kita kamu tahu kan? Ya, saya Sekarang tahu. gini aja logikanya. Kalau misalnya dia tuh nggak ada maksud soal materi, ngapain dia mau dekat sama mantan? Ya makanya sekarang gue mau tahu kerja si Rahmi itu di mana? Kan lu tahu, terakhir lu ketemu Rahmi di mana? Aku tuh terakhir ketemu waktu di tempat kerja yang lama itu. Aku udah nggak tahu. Ah, lu bohong. Ngapain sih aku masih bohong? Lo tuh udah tanya kesini, udah tanya, udah jawab bener nih gue enggak, lo masih bilang gue bohong. Kan buat apaan gue cerita? Ini tuh pasti jadi. Jelekin Rahmi. Yang jelekin Rahmi. Siapa? Ibu tahu Rahmi di mana? Saya kenal. Di mana, Bu? Teman Rahmi. Jangan Saya aku tuh juga. teman baiknya Rahmi. Saya tuh satu kantor bekerja sama Rahmi. Ini Yuni, saya sama Rahmi. Oh, bos ini masih saudara sama apa Mas Rahmi. Yaudah. Jelasin aja, Ini jelasin kita aja. ngobrol di luar aja. Jelasin aja. Makasih ya Mbak ya, Jelasin makasih ya aja Mbak sini. ya, makasih ya daripada kita ribut-ribut sini. Gini deh Mbak, kalau gitu kan kalian dulu pernah satu kantor. Ya, Kita minta alamat kantornya boleh nggak? Alamat kantor lama. Ya, saya minta alamat Iya, kantor. kalau Lu kan saya bisa kasih. Aduh. Ini Ya, lagi kalau Mbak dijelasin bisa, kita kalau pengen nanya. ini nggak jelas. Saya cuma mau cari jelasnya aja. Saya cuma mau cari jelasnya aja. Oke, saya mau cari jelasnya aja kayak di tempat kerja si Rahmi. Mbak, bentar deh Mbak. Oke, Saya kita cuma tanya. mau tanya Mas ya. Kalau Mas emang mau tahu rumahnya itu, rumahnya Yun. pagar hitam lurus ya. Namanya Pak Luman. Lu nggak bohong kan? Enggak, gua nggak bohong. Awas lu ya kalau bohong ya. Iya iya Mbak, iya ya Allah. Mbak masuk dulu aja. Bentar ya. Tapi lu dengar nggak sih barusan penjelasan ini tuh? Mbak siapa tadi nanya Yanti? Yuni Yanti itu. Dia kayaknya benci banget sama yang namanya siapa? Rahmi kan? Ya kalau gue dengar kan tadi dia sempat ngomong kalau misalnya dia sempat keluar kerja itu karena omongannya Rahmi. Berarti ini kan faktor pribadi, maksudnya dia sentimen aja karena dia pernah keluar kerja dan dia bilangnya dituduh sama Iya, Rahmi kan. pasti kita mau nanya temennya aja 5 menit dikasih. Nah sebenarnya permasalahannya apa ya? Kok kayaknya sampai segitunya cuma nanya alamat kantor doang. Lagian Jadi- tadi udah gak ada urusan sama kantor ya kan? Tadi kan dia bilang lagi deket pacarnya pakai tongkat kan? Iya. Jangan-jangan yang pakai mobil merah tadi? Dia bilangnya deket-deket sini kan? Iya pakai hitam ujung jalan sini. Coba sana aja. Iya coba yuk. Pak Lukman Kantor ya? yang tadi, iya. Iya Mbak. Tadi lurus pagar warna hijau kan rumahnya? Pagar warna hitam ya? Hitam. Gue lupa. Lurus aja Mas Bas. Lurus aja dulu. Ini mobil merah yang waktu itu ya? Ini kan yang tadi kan? Gue inget ada stikernya itu tuh, stikernya. Bener kan Mas Bas? Iya, stiker. Iya benar. Mobil merah ini. Iya, mobil merah ini yang tadi nih. Beneran, di stop aja, di stop. Dia berhenti. Cepet turun. Ada apaan? Dia mau ngomong sama lu. Ngomong apaan? Enak banget kerja. Kalau mau Jangan jalan dorong-dorong, sebentar Mbak. dapat mobil. Baik banget bos lu. Ada udah dibalik batu. Mbak, ini mobilnya bosku ya. Nggak percaya saya bohong. Aku nggak pernah bohong. Saya kakaknya Ardi ya. Ardi udah terlantar nggak diurus sama Aku kamu. tahu, Lu itu tuh mau kakaknya dicerain. Ardi. Aku tahu itu Mau kakaknya dicerain Ardi. sama si Ardi. Mbak kok ngomongnya jadi kayak gitu? Ya karena percuma nggak diurusin suaminya. Mbak Rahmi ini bukannya kerja ya? Itu nggak tahu ya urusan saya sama Mas Udah Ardi. lah, nggak usah Kami baik-baik aja. Mbak kalau misalnya emang Mbak kerja, Mbak kenapa nggak dari kantor jam segini? Bukannya jam Dia ngantor ya Mbak? bohong, nggak mungkin. Mbak kita tanya dulu aja kenapa harus nuduh? Kita kan di sini bukan kamu nuduh. kan? Ini jadi malu deh. Bohong.
Nggak ada. Mbak. Aku suruh bawa Mbak. mobilnya sama Bengga. Mbak. Saya nggak antar Mbak. pagi-pagi. Istighfar, Mbak. Bukan begini caranya, Nggak Mbak. percaya, saya nggak Mbak Rami ini percaya. kayak sekarang bulan Pokoknya saya nggak puasa. percaya. ini nggak ada yang mau dengar. Udah sekarang Mbak, selesai aja masalah deh. Kalau saya terserah, saya mau pulang, saya capek. Barang. Eh, Barang. Mbak, Bisa ngomong Mbak, dulu, Mbak, Mas, Mbak. deh. Mbak, Mbak. Mbak Tuti bentar deh, Mbak Tuti jangan kayak gini, Mbak. Cepet ya pulang ke Mbak. rumah ya, temuin si Ardi ya. Ah, Mbak. Mbak. Ya Allah, kesal banget sih. Elsa sama teman jalan. Pulang. Ini kenapa sih harus marah-marah nanyanya? Gue bingung udah nggak ada info apa-apa. Dia tuh kalau nggak dijelasin nggak mungkin ngaku, Mbak. Mbak, ayo dong Mbak, cepet Mbak, kejar si Rahmi Mbak. Saya udah nggak tahan nih Mbak, dan emosi Mbak. Mbak, habis sih kalau misalnya emang kita mau nanya tuh nanya baik-baik, Mbak. Tadi tuh kayak kesannya Habis dia tuh keras kepala, susah, harusnya dikerasin. Dia kan tadi bilang mau pulang kan. Ini kan juga arah pulang juga, bener kan? Ya kita ikutin aja. Ini kenapa sih Mbak benci banget kayaknya ya? Benci saya karena adik saya dihianati sama dia. Yang tadi Mbak bilang apa? Kalau dia mau dicerain sama adik Mbak. Siapa yang Siapa yang bilang kayak cerai, gitu? Mbak? bukannya saya- adiknya Mbak udah Karena nggak bisa emang udah saya ngomong. udah emosi, jadi apa aja saya ingin ngomong ke si Rahmi itu. Saya jadi bingung deh, sebenarnya ada permasalahan apa sih? Yang jelasnya itu permasalahan ini antara Mbak dan Mbak Rahmi atau justru keluarganya Mas Ardi sih? Dia saya cuma kasihan sama adik saya si Ardi. Dia tuh ditelantarin, nggak diurusin. Mas Ardi tuh diajak ngomong juga udah susah karena stroke. Mbak mungkin bukan diterlantarin Mbak. Mungkin istrinya memang lagi cari uang karena Mas Ardi kan Ya si memang Mas lagi ini sakit, nggak ngerti deh, nggak ngerti deh. Pokoknya kenapa sih kayaknya selalu belain si Rahmi? Bukan belain Mbak, di sini kita mau membantu tapi tidak mau ujung-ujungnya malah jadi menuduh orang. Tapi malah jadi fitnah, kita salah dong Mbak kalau kayak gitu. Ya makanya coba nanti kita tanya lagi. Itu dia beneran beneran di sini. Dia emang beneran pulang tuh kan Mbak. Itu kita lihat Jangan aja. suzon Apa dulu, maksudnya dia makanya. pulang? Mau ngapain dia pulang coba? Lah, ya dia kan rumahnya emang di sini kan, kenapa salah kalau dia pulang? Tumben, nanti pas saya ketemu tadi maki-maki dia baru dia pulang. Ayo kita keluar. Tapi dia bener pulang. Dia kan mau rumahnya. pulang. Ya, makanya kita keluar. Kita Ini mau maksudnya tanya. Mbak mau ribut lagi sama dia dari rumahnya Kita gitu? mau tanya, mau ngapain dia pulang? Iya, kan Mbak itu rumahnya Mbak. Iya, maksudnya mau ketemu Ardi atau ngambil baju atau dia gimana keluar gitu? lagi tuh. Bukan nih keluar lagi. Coba kita keluar. Aduh, kenapa sih? Enggak gini. Iya nggak sih? Nah, Ayo Mbak kita Ketemu tunggu deh Mbak, Ardi kita mau cari cari tahu mau ngapain. Jangan Mbak, saya yakin Mbak cuma mau ribut doang kan, depan temen gak enak Mbak, ini lagi bulan Saya mau puasa. tahu. Saya juga mau tahu Ardi di dalam apa enggak. Gitu. Kan tadi waktu di jalan kan Mbak udah antar Ardi masuk kan? Ada. Ke rumah, karena ada di rumah kan? Ada. Pertanyaan Dia di jalan. Udah kita ikut aja deh. Mas, katanya tadi mau pulang. Itu anak Makanya kan aneh, si Rahmi ini aneh. Kalau menurut gue ya, nggak ada yang mencurigakan, ngapain kita harus ikutin? Siapa tahu dia emang balik lagi ke kantornya, ini masih jam kerja. bisa sih Pak, cuma tadi kan dia bilang mau pulang kan. Apalagi tadi ribut-ribut tentang masalah Ardi. Ya harusnya dia pulang, ngobrolin dulu dong. Dia kan tahu kita ngikutin dia. Ya kan? Gini aja deh. Yang mending coba dicegat lagi aja mas. Bisa nggak di di langsung Pas hati-hati. Kan bahaya kan. Lewat sini Mbak. Ini bicaranya nggak gini juga sih yo. Ini jangan Tadi jalan. ngapain kamu pulang cuma sebentar? Jangan. Aku pulang, aku lagi panik nyari Mas Jangan Ardi. sini, ngobrol sini. Ngapain kamu cuma pulang cuma sebentar aja? Maafin Mbak. Emang kemana Mas Ardi? Aku nyari Mas Ardi. Aku Makanya gimana nggak mau hilang? Kamunya begitu sih. Bentar, Pulang Mbak. sebentar, Nyari pulang Mas sebentar. Ardi. Bukannya Mas Ardi ada di rumah. nggak ada. Aku pulang. Ya gimana gimana? Bilang bentar ini gimana sih? Tadi kan dia terpulang. Mas Ardi ada di rumah nggak? Tadi saya pulang ke rumah Mas Ardi nggak ada. Aku langsung cari lagi. Terus Aku- kenapa? ada. Tiba-tiba nyari-nyari Mas Ardi kenapa? Udah sering nggak diurusin. Ardi suami saya. Kenapa tiba-tiba mau nyari status hamil lo? Ini kok malah pada ribut pribadi Iya sendiri sekarang sih? makin nggak jelas, perempuannya nggak jelas, Rahmi Mbak, nggak Mbak, jelas. Mbak kok bukannya Keterlaluan ya. Nuduh selalu salah paham dan selalu nuduh saya yang nggak Gini, benar. saya tanya Mbak tadi pulang, Mas Ardi nggak ada di rumah. Ya. Dan Mbak bilang tadi Ardi dibawa ke rumah kan Saya- setelah tadi kecelakaan. Iya, saya bawa ke rumah. Nah sekarang Ardi nggak ada di rumah, Ardi kok nggak gimana? ada yang Ya, makanya khawatir? saya juga bingung. Saya kan nyari ini perempuan ini. Ya tapi kan di Saya sini khawatir kan nyari suami saya. Saya pulang nggak ada di Alah, rumah. bohong. Mbak, Cuma Mbak kok nggak ada alasan. khawatirnya sih adiknya nggak ada Mbak? Ardi. Dulu kemana aja? Pura-pura saya beneran. Saya Dulu kemana saya aja? nyari suami saya. Dulu Saya kemana pulang aja ke baru rumah. sekarang nyari Hardi. Aku tiap Mbak, hari nyari pulang status ya? Mbak Kamu istighfar nyari dong Mbak. status.
Mbak, kok ngomongnya kemana-mana sih? Pengen dibilang punya suami, kamu hamil ya? Sama selingkuhan kamu. Mbak jangan keterlaluan. Ini malah jadi ribut nih kok. Mbak sekarang kerja lagi. Dasar perempuan gak jelas. Mbak, ini Ardi hilang. Ini kenapa kalian malah ribut kayak begini sih? Iya Ada yang tahu. Mbak beneran ngantar pulang, nggak diantar Saya kemana-mana? antar tadi pulang. Saya Buktinya nggak ada di rumah, aku pulang nggak ya? Makanya Ardi aja hilang, lu nggak tahu. Di sini Ardi hilang, oke? Kita harus nyari, bukannya malah saling nuduh. Udah ya Mbak, aku capek. Saya juga capek. Ngomongnya tahu. Mbak, ini malah pernah ngurusin suami. Suami malah nggak pernah diurusin. Mbak, kan udah aja. Mbak. Itu Ardi hilang, Mbak. Mbak Bukan mau... nggak jelas banget sih. Barang. Apa? Dia kayaknya mau nyari tuh Ardi kemana? Gue coba ngikutin dia naik motor ya. Coba kita cari aja deh. Makin nggak jelas dia. Gue minta motor satu. Mbak kenapa sih harus emosi kayak gitu mbak? Ya habis makin nggak jelas. Saya tanya nggak jelas. Saya males deh kalau misalnya mbak kayak gini mbak. Akhirnya suaminya pulang dia nggak ada kan? Ya Masa jangan nyalain gitu saya terus sih. dong. Dia nyalain saya. Mbak ini nggak pernah dengerin saya kalau ngomong sih mbak. Dia kan istrinya seharusnya lebih jagain suaminya. Jangan suaminya Ya udah, saya bener, disalahin. Saya juga heran, bingung. Iya, dia kenapa? perempuan nggak jelas begitu. Oh lu ngikutin Mas Ardi? Kemana? Rumah kosong? Lah, kenapa nggak bilang dari tadi kita tuh nyariin tau nggak? Ya udah lo Sherlock, gua kesana sekarang ya. Ya. Mbak, jadi ternyata tim kita tuh ada yang standby dari tadi di rumah Mas Ardi. Dan dia Mas Ardi katanya pergi sama beberapa orang gitu ke rumah kosong. Nah, ngapain dia ke rumah kosong? Coba kita cari mbak. Iya, udah kita sekarang kesana. Yaudah, yuk mbak, naik mobil cari ke rumah kosong. Yuk semua yuk. Ini di sini bu. Ini bener gak sih? Benar. Rumah ini? Iya benar. Tapi enggak. Ada orang tanya aja. Bu, Assalamualaikum. Salam. Bu mau nanya di ini ada yang tinggal nggak ya bu di sini? Kosong. Kosong. Iya. Bu mau tadi saya dapat kabar dari teman saya kalau ada Pak Ardi ke sini ke daerah sini. Dia bilang rumah kosong. Berarti ini ya? Iya. Ini saya bingung soalnya masuknya lewat mana ya? Sini nih. Depan. Ini. Oh iya tuh ada pintu. Oh ya udah kalau gitu. Makasih ya Bu ya. Makasih bu. Tapi ini rumah kosong loh. Lu kemana tuh? Kok malah masuk tempat kayak begitu? Kayak kebun gitu nggak sih? Coba buka aja deh mbak, saya penasaran mbak. Buka aja deh. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa yang naruh di sini? Pasti perempuan itu ya, istri kamu. Kenapa sih? Kamu masih bagus-bagus istri kamu aja. Bilang kalau dia kelakuannya Mbak. bejat, bilang. Kamu bukannya syukur alhamdulillah kok malah dimarahin sih Mbak? Ya lihat aja, saya nggak habis pikir kenapa sehari ada di sini Tapi ada lagi saya. ngaji. Emang itu perempuan licik. Mas Ardi tadi Jalan. kesini sama siapa? Ya ini lagi ngapain? Pasti kelakuan istrinya. Apa maksudnya coba? Iya emang apa yang salah sama tempat ini? Mungkin emang udah lama nggak ditinggalin tapi masih tetap. Ya kenapa? Layak kok. Sengaja kayak disingkirin dia supaya bebas dengan laki-laki lain istrinya. Bener-bener saya nggak ngerti dengan kelakuan Ya istrinya. Allah. Aduh. Mas tadi sama siapa? Aduh, gue bingung juga kalau nanya nggak ada. Ya makanya percuma kita tanya juga nggak ada jawaban, nggak bisa jawab. Ya tapi bukan berarti harus dimarahin kayak gini Mbak. Harusnya juga syukur alhamdulillah dong Mbak ketemu sekarang. Pak. Jadi kenapa? Pak dia sama sering kesini Pak. Sering kesini Iya sama Sardi buat tenangin diri gitu. buat. Sama teman-temannya. Oh ya ampun. Tapi kan bisa jadi suruhan si Rahmi. Coba kita tanya sama Mas Ardi. Mas Ardi masih bisa dengar kan Mbak walaupun nggak bisa ngomong. Mas, tadi yang teman saya bilang bener nggak? Mas kesini buat tenangin diri. Diantar teman-teman Mas. Itu di sana ada rumah kan? Itu bener ke rumah kan? Ngapain dia di tempat kayak begini? Itu pertanyaan gue kan suaminya nggak ada di rumah. Ngapain dia datang ke tempat kayak begini? Coba nggak boleh pakai itu lah.
Loh, Mario nelfon. Halo ya? Ya, Lo di mana? gue ini udah ketemu sama Mas Ardi. Dia lagi ngaji gitu ya ternyata. Udah ketemu. Udah. Lagi ngaji. Iya, apa gue bawa pulang aja ya? Iya udah, alhamdulillah deh. Lo ini di mana? Iya, gue tadi ngikutin kan. Gue pikir dia mau nyari suaminya, tapi dia malah masuk ke apa ya ini ya? Kayak kebun gitu, terus di dalamnya ada rumah. Iya, kayak rumah tua gitu. Emang di tengah kebun gitu. Ya udah gini. Bilang kayak rumah dukun. Rumah dukun. Lo, Serius, Pat? Yaudah, gini aja. Gue Sherlock langsung kesini aja ya. iya udah. Yuk. Lo dengar sendiri kan barusan? Mereka ke rumah, tapi kayak di dalam kebun gitu. Kita langsung kesana aja sekarang ya. Tapi ini, Pak Mas Hardi gimana Pak? iya Mas Ardi, tolong dong tim, ntar urusin dulu Mas Ardi bisa nggak? Soalnya ini agak buru-buru ya. Ditunggu ya Hardi ya Mas, sebentar nanti ya. sama tim saya ya Mas ya. Yaudah Bu. Tolong cepetan. Mana sih? Mario mana sih? Kok nggak lihat ya? Sebelah kanan ini gang biasa. Ada Mario nggak? Ada. Ya udah samperin aja ya. Ya, nanti. Ya. Mbak itu tuh, Mbak. Gawat. Tadi Rami gue ikutin dia berhenti di sini. Gawat, Karena Rami. mereka masuk sini. Bosnya aja didukunin. Bosnya didukunin. Iya. Dia kan perempuan licik. Jangan suzon dulu, bahkan kita nggak tahu Udah mereka ngapain pasti di sini. dia si Rami itu perempuan licik. Ayo, cepet banget. Mbak, Tapi kan kita nggak tahu mereka di sini ngapain, Mbak. Aduh, makan mobil. Sudahlah saya negor langsung si Rami. Mbak, ya Allah. Perempuan. Apa yang kamu ada di sini? Oh, ternyata gara-gara laki ini kamu sampai ninggalin suami kamu ya? Tapi suami kamu sih di rumah aja nggak ada. Mbak, ada caranya dong kalau mau nanya sama orang tuh nggak kayak gini, Mbak. Saya jadi malu nganterin Mbak kayak gini caranya, Mbak. Ya habis saya makin nggak ngerti sama dia. Ya kenapa orang nggak harus mesti pakai suaminya emosi, enggak? Mbak? Aku percuma jelasin apa-apa sama kamu, Mbak. Selalu nggak percaya. Ya jelasin. Ini kalian dari tadi saling nuduh. Kalau kayak begini nggak akan ketemu jalan keluarnya. Mbak nuduh dia. Mbak juga nggak terima dituduh. Cuman kalian cabut-cabutan Saya lari-larian. udah jelasin ya tadi. Saya kesini nganterin Pak Lukman bos saya. Pak Lukman itu butuh pengobatan alternatif. Jadi bener, Mbak cuma nganter Pak Lukman di sini berobat. Pak Lukman itu bos saya. Mbak, dengerin dulu dong, Mbak. Selalu nggak percaya dan nuduhnya yang enggak. Saya simpenan lah, saya inilah, saya itu. Perempuan. Jadi percuma Perempuan. saya. Kamu bisa ngurusin bos kamu. Suami kamu sendiri nggak pernah diurusin. Apa pernah dikasih obat, dikasih makan? Saya kerja untuk keluarga saya. Apa Mbak tahu suami saya nggak bisa nyari nafkah, itu siapa yang nafkahin kalau bukan Tapi- saya? Selalu salah Terus paham. gimana dengan Ini suami masalah. kamu? Udah, emang nggak salah. Suami kamu Mbak, gimana? bisa nggak sih Mbak dijaga omongannya lagi bulan puasa Saya gini? udah lelah juga ngurusin perempuan ini. Ya, tapi kan nggak gini, Mbak. Suami Mbak di sini. Ya, Allah bisa. Udah lah, orang kan punya urusan juga. Kalau caranya kayak gini emang kita salah. Rami, Mbak Rami kita bicara bentar, Mbak Rami. Rami, Mbak gimana? Rami. Udah lah, emang kita salah. Udah Mbak, udah biarin aja Mbak. Orang kan punya kerjaan lain, gak kayak gini caranya. Kenapa sih gak ada yang dengerin dari tadi? Lihat aja bisa kita ditinggal Mbak, sekarang. kalau Mana caranya kayak penjelasannya? gini emang salah. Saya kan gak setuju dari tadi. Kita cegat lah apa segala macem. Ya, jadi harusnya gimana buktinya? Kita mau penjelasan, dia pergi dari tadi, kita ditinggal. Gimana Mbak, jelas? Gini, yang penting kita udah dapet poin di sini. Ternyata Mbak Rami itu kesini cuma nganter bosnya buat berobat di sini. Nah terus gimana dengan suaminya? Mbak tadi nggak lihat suaminya. Suaminya kan lagi ngaji, kita lihat sendiri. Ya sudah kalau gini saya udah lelah, tahu nggak? Udah capek saya. Ya udah gini biar semua tenang. Ini kita ikutin lagi aja dia kemana, oke? Kalau emang mau nganter Pak Lukman pulang, ya udah kita pasti ketemu kan di sana. Oke, saya juga mau tahu. Yaudah, Yaudah, terserah deh. daripada kita ribut sini, yuk.
Saya harus telepon Mbak Asih dulu ya. Mbak, ntar Mbak kita ikutin mobil aja dulu deh Mbak. Ya saya harus kasih tahu dia. Ya sekarang Mbak mau ngasih tahu Mbak Asih buat datang kemana, karena kita kan nggak tahu ini mau kemana dia. Masuk rumah. Mbak, rumah siapa lagi nih Mbak? Gak tahu, ini rumahnya gede banget ya. Jangan-jangan mah bosnya tadi. Aduh, saya tambah nggak ngerti deh. Tunggu ya Mbak, saya telepon adik saya dulu ya. Ya udah, kasih tahu aja, suruh kesini aja sekalian Mbak. Oke. Nah, Mbak sih kan tadi minta tolong sama kita juga kan, biar dia juga lihat nih. Sini Mbak, biar saya ngomong Mbak. Halo, Mbak sih. Iya, ini tadi kita ngikutin Mbak Rahmi. Terus nggak tahu ke rumah siapa, ini rumah gede banget. Kayaknya Mbak Tuti juga nggak tahu ini rumah siapa. Mbak di mana sekarang? Sama Flori. Ya udah Mbak kesini aja berdua sama Flori. Ntar saya Sherlock ya. Iya. Ya udah. Mbak cepet Mbak. Iya cepet ya Mbak. Udah sampai tuh. Nah kan bener kan? Tuh dituntun kan? Iya. Ini pasti rumahnya Pak Lukman baru nih, turun bosnya nih, tadi tuh. Bentar dulu. Itu dulu. Keburu dia masuk Mbak. Mbak. Ayo deh. Hei, selalu menghindar. Oh, di sini sama dia lagi ini orang laki. Oh, ini rumahnya. Bagus. Pantesan kamu nggak betah di rumah, nggak bingung ngurus suami kamu. Ternyata udah rumah ini kita kan udah tahu rumah siapa. Ya bikin nggak jelas, jelasin dong. Tunggu Mbak, sebentar. Sebenarnya Mbak Rahmi ini, kami yang meminta dia untuk menjadi supir kami. Supir. Jadi Mbak Rahmi ini supir di sini Pak? Iya Mbak. Karena selama ini kami nggak percaya sama supir yang lama-lama itu. Kami sama sekali tidak percaya. Itu semua cuma ngomong kosong, cuma nutup-nutupin akal bulus kalian. Diam kamu. Mohon maaf, Ibu Rahmi ini udah baik banget Bu. Saya terima dia karena saya merasa kasihan dia suaminya stroke, dia butuh biaya untuk anaknya buat kehidupan Bu. Kehidupan sekarang sulit Bu. Nggak mungkin Bu dia nggak sayang sama suami sama anaknya. Ini cuma ibadah doang Bu. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nggak mungkin. Ibu mana tahu dia pergi berdua. Ibu kan di rumah. Mana ibu tahu kelakuan yang dilakukan di luar rumah. Terserah Mbak, sekarang Mbak mau percaya atau enggak silakan. Yang jelas Pak Lukman sama Bu Lukman udah ngasih penjelasan bahwa saya di sini benar-benar kerja untuk keluarga saya. Coba dari dulu kamu jelasin. Jangan saat Mbak selalu marah-marah. Saya mau menjelaskan selalu dipotong dengan ucapan Mbak yang tuduhan Mbak yang enggak. Kalau saya Saya datang, selingkuh, saya ini kalau saya datang bekerja. kamu tinggal. Saya datang kamu tinggal. Mana pernah saya dapat penjelasan? Mbak, ini maaf nih, jadi nggak enak kan ribut di depan rumahnya Pak Lukman. Kamu lihat tuh apa nama kamu tuh yang udah selingkuh. Apa anak saya bawa? Enak. Ya. Iya anaknya. Anaknya yang pesantren. Pesantren sebelah. Coba tanya, kamu pernah nggak ditengok sama ibu kamu? Diurus nggak sama ibu kamu? Nah, kamu masih percaya kan sama mama? Si mama, aku sayang mama. Tante dengerin dulu penjelasan aku. Tante udah puas belum menyiksa keluarga aku. Tante udah puas belum? Tante udah puas belum bikin papa aku stroke? Sayang sama Tante itu cuma sayang sama kamu, sama papa kamu. Papa aku stroke gara-gara Tante. Kamu tuh nggak tahu. Iya, papa kecelakaan habis berenang sama tante ini kakak. Bohong, anak kecil kamu mau tahu apa? Mbak, ini yang benar yang mana sih Mbak? Masih mau ngelak, Mbak. Mbak masih mau tetap menyalahkan Tante saya. tuh cuma sayang sama kamu, sama papa kamu yang udah telantarin sama mama kamu. Mbak, tolong deh jujur di sini. Barusan ponakan Mbak sendiri yang ngomong kayak gitu. Ini yang benar yang mana sih Mbak? Kita udah ngerasa aneh dari awal, soalnya nggak ada yang benar. Memang dia Mbak, mereka berdua ini selalu merusak rumah tangga saya. Saya selalu difitnah. Saya keluar malam, saya kerja. Saya pagi keluar, memang gak ngurus suami kalau pagi. Tapi malam saya pulang kerja, semua saya rapiin. Bohong. Tante udah puas belum nyiksa keluarga saya, Tante? Kamu anak kecil nggak tahu apa-apa. Tante yang harus diam! Dede. Mbak tadi bilang bohong, emang Mbak pernah lihat langsung waktu Mbak Rahmi ini datang ke rumah ngurus keluarganya? Anak kecil ini mana tahu? Mamanya pergi, papanya stroke. Mana tahu siapa yang ngurus? Bentar dulu, Mbak selalu berpikiran kotor sama saya.
Mbak, saya tanya Mbak ini, Mbak pernah datang ke rumahnya? Pernah ngeliat langsung? Mbak Rami ngurus keluarganya? Ya udah sekarang gini, biar Mbak berdua puas. Saya akan mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Maaf, saya mulai sekarang pengen berhenti aja kerja daripada saya jadi fitnah. Keluarga saya berantem terus, saya capek Pak. Capek pikiran, capek tenaga, tapi saya nggak dihargai. Saya selalu dituduh selingkuh sama Bapak. Saya tidak mengizinkan kamu keluar. Saya tetap mengharapkan kamu tetap di sini ya. Selesaikan dulu aja masalahnya. Baik Pak, terima Saya kasih banyak istirahat Ibu dulu. sama Bapak ya. Saya minta maaf banget Pak. Bapak sama Ibu silakan istirahat aja ya Bu ya. Terima kasih Semoga Bu, ya. tetap terus Iya, terlaksana, amin. beres Terima kasih. urusannya. Maaf ya Pak, Bu jadi ngeganggu. Maafin Mama ya Nak ya. Mama lakukan semua ini buat kamu, buat Bapak, dan buat keluarga kita supaya keluarga kita berkecukupan. Papa kan sakit. Mbak, kalau memang ini kerjaan yang halal, Mbak nggak perlu berhenti, Mbak. Apalagi tadi Pak Lukman udah bilang kan, kalau Mbak dipertahanin di sini. Saya udah terlalu kenyang dituduh selingkuh, dituduh yang enggak jadi perempuan malu. Tapi kan udah jelas tadi Mbak buktinya kalau misalnya dari majikan Mbak sendiri ngomong kalau mereka percaya sama Mbak sebagai, maaf ya Mbak, supirnya. Ya, apalagi tadi ada istrinya Pak Lukman sendiri yang ngomong kalau ternyata semua ini nggak kebukti kan. Kok nggak pada Gara-gara diem? Mbak nih. Ya karena saya butuh penjelasan dari dulu. Setiap saya mau Ya, menjelaskan sama penjelasan Mbak, ini Mbak kurang. nggak Ya sekarang selalu udah jelas, percaya. ya udah mau apa lagi? Jadi Mbak selama ini minta tolong sama kita. Mama, Tante, ini Mama saya stroke gara-gara Tante. Lihat. Saya lakuin ini semua untuk keluarga kita. Supaya anak kita bisa sekolah. Mas juga bisa cepat sembuh untuk pengobatan semuanya. Sekarang terserah Mas aja. Biar kakak-kakak berdua puas. Dia selalu menyalahkan saya dan nuduh saya selingkuh dari Mas. Saya masih sayang sama-sama Mas. Kalau Mas mau ceraiin saya silakan, saya rela Mas, saya ikhlas. Mbak ini depan anak loh, kok ngomong gitu Mbak? Wah, nggak mau kuat. Mati dibelain. Tahu diri anak sama bapak samanya. Mbak Asin, Mbak Tuti. Mbak, dari awal bisa dibilang kita sebenarnya salah kan. Kita ngebantu orang yang salah. Gue bingung ya, motivasi mereka berdua tuh apa sih buat misahin keluarga adiknya? Apa karena mau nutupin kesalahannya karena adiknya sekarang kayak gini tuh kan karena lo denger sendiri kan tadi anaknya bilang. Ya udahlah, yang penting sekarang semua kejawab kan, semua udah kejawab jelas, kita udah tahu yang sebenarnya terjadi. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang dari sini maupun di rumah. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatih Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu keterangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum
wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jadi di sini dalam kehidupan kita diperintahkan melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Karena saat kita mau melihat yang lebih di bawah kita keadaannya, itu lebih bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Shadaqallahul azim. Maka nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan? Nikmat Allah begitu luar biasa. Apakah kita mau mendustakan nikmat Allah? Na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.